warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatina Dila dari kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Ramadan Bulan Ampunan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita senantiasa diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita wajib melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Di bulan yang penuh berkah ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan di bulan ini juga Al-Quran diturunkan sebagai hidayah untuk kita umat muslim. Bulan Ramadan juga menjadi bulan ibadah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Di bulan Ramadan, bulan yang dimana awalnya adalah rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan api neraka. Siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari belenggu api neraka. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ucapan selamat kepada umat Islam di awal bulan Ramadan untuk mengingatkan akan keutamaan bulan penuh berkah ini. Beliau bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Siapa yang menghalangi kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi." Hadis riwayat Ahmad Sahih. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka dengan lebar. Sehingga makna bulan Ramadan bagi umat Islam adalah bulan yang sangat mendukung untuk beramal soleh, untuk bertaubat, dan untuk memulai hidup baru dengan langkah baru yang jauh lebih baik. Kemudian di bulan ini kita juga dianjurkan untuk bertaubat. Taubat berarti meninggalkan kemaksiatan, dosa, dan kesalahan serta kembali kepada kebenaran atau kembalinya hamba kepada Allah dari jalan yang sesat. Taubat bukan hanya terkait dengan meninggalkan kemaksiatan, tetapi juga terkait dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat termasuk golongan orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oleh karena itu, di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman harus memperbanyak zikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesama umat manusia. Taubat dan zikir menjadi syarat utama untuk mendapatkan maghfirah, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa." Berikutnya, ada 3 amalan untuk menggapai jaminan ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang puasa penuh sebulan Ramadan akan mendapat ampunan. Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai
yang melindungi pelakunya dari keburukan. Kenapa begitu? Karena puasa adalah perisai bagi kita umat Islam untuk menahan segala hawa nafsu. Yang kedua adalah Qiyam Ramadan selama sebulan penuh. Ibadah yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW di malam Ramadan adalah Qiyam Ramadan atau sholat malam atau biasa kita kenal dengan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan Qiyam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah Qiyam pada malam Lailatul Qadar. Di antara jaminan ampunan pada Ramadan adalah Qiyam atau menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang masa lampau. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, jangan biarkan kita membuang waktu sia-sia tanpa aktivitas yang berarti. Di antara aktivitas yang sangat penting dan berbobot tinggi namun ringan dilakukan oleh kita adalah memperbanyak zikir dan doa. Bahkan doa orang-orang yang sedang berpuasa sangatlah mustajab. Maka marilah kita memperbanyak doa untuk kebaikan kita sendiri, keluarga, dan seluruh umat Islam. Berikut beberapa waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dan berzikir. Yang pertama, saat berbuka puasa. Yang kedua, sepertiga malam terakhir, yaitu ketika Allah turun ke dunia dan berkata, siapa yang bertaubat, siapa yang meminta, siapa yang memanggil sampai waktu subuh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 18 yang artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mencari waktu mustajab pada hari Jumat, yaitu di saat-saat terakhir pada sore hari di hari Jumat. Yang terakhir adalah duduk untuk zikir, doa, dan istighfar di masjid, yaitu setelah menunaikan sholat subuh hingga terbit matahari, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang sholat fajar berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk berzikir hingga saat terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka seakan-akan ia mendapat pahala haji dan umroh dengan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, gunakanlah waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan waktu ini. Karena di bulan Ramadan, kita memohon ampunan itu sangatlah gampang dan pasti diterima oleh Allah. Di waktu ini juga kita beribadah kepada Allah, pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan. Sungguh Allah Maha Baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.